Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Apa? kabar di Rasil? Wah, Rasil Dini udah hujan dingin-dingin sedap. Bagaimana suasana di Melbourne pagi hari ini, Bang Nuim? Menarik karena kemarin di atas 30, hari ini cuma 21 derajat. Jadi Masya sejuk, Allah. enak. Sejuk langsung berasa ya, Masya Allah. Sementara di Ya Eropa. karena mataharinya cuma satu, bukan Wah, dua. itu di Jadi Mentawai tidak ada terlalu matahari. panas. Saya tidak bayangin ini, nampaknya ada kode alam ya di Mentawai ini berhubungan dengan Merdeka Utara. Karena sudah mulai ada cerita, tadi saya bacakan berita pagi bahwa penyusunan kebijakan Prabowo Gibran kabinetnya ini juga ada cawe-cawe. Ke majalah Tempo pun sudah mengungkap masalah ini, dan apakah hak angket akan bergulir atau Bawaslu akan bertindak, apalagi Mahkamah Konstitusi yang sudah menjadi berbagai julukan nempel di sana. Itu mungkin Bang Nuim di antara Hang Heng Hong cerita di dalam negeri. Belum lagi katanya di istana ada yang terancam jabatannya, Bapak Ngabalin ya, karena ada AHY yang juga sudah mulai memuji-muji Jokowi ya. Ini juga jadi lucu, 9 tahun beroposisi. Nah, tapi ada cerita apa yang akan terjadi. Nah, belum lagi urusan Timur Tengah dan juga Ukraina. 2 tahun sudah pertempuran di sana, dan sudah hampir 5 bulan di Palestina, yang akan kita bahas dalam 30 menit ke depan bincang kita pagi ini. Silakan Bang Nuim Hayat, kita mulai dari yang mana nih? Silakan Bang. Ya, menarik juga apa yang dikatakan oleh para pakar bahwa server yang dipakai oleh KPU itu diam-diam katanya dipindahkan dari Singapura ke Indonesia. Jadi ini menarik sekali dan tidak digembar-gemborkan dan lain sebagainya, sehingga sulit sekali jadinya. Karena nanti juga ada berita desas-desus yang beredar sekarang ini luar biasa. Kita mau tabayun kemana ini? Kita mau mencari konfirmasinya kemana? Karena beredar begitu banyak hal yang sehingga kita jadi bingung. Kita sendiri yang mengikuti jadi bingung. Ini kesian betulnya. Rakyat kita jadinya kesian. Mereka betul-betul terumbang-ambing dan dibingungkan oleh kejadian-kejadian yang sebenarnya kalau memang dilakukan pertama secara jujur, ya bukan hanya profesional, secara jujur, profesional, itu tidak perlu terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena sekarang orang mulai bertanya-tanya, apapun yang dikatakan oleh KPU, orang bertanya, benar atau tidak? Ini kan yang susah. Ketika timbul kecurigaan seperti ini, sehingga ini sangat membahayakan. Itulah sekali lacung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Ini dikatakan oleh pepatah kita sendiri. Kenapa dari sejak mula ini terjadi? Kenapa tidak diatur dari sejak semula supaya bisa? Tapi itulah macam-macam yang beredar, apalagi di sosial media, di medsos ya, media sosial. Macam-macam. Ada yang mengatakan sejak tanggal 5 Januari sudah mereka mengerti bahwa Paslon 2 itu sudah mengerti akan menang 57% dan sebagainya. Jadi susah di sini. Barangkali kita perlulah melakukan suatu pencerdasan terhadap rakyat kita, supaya rakyat itu, karena itu merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita melihat sekarang katanya beras harganya 19.000. Ya, ini belum pernah setinggi. Betul. Nah, barangkali ini ada dua halnya. Hikmahnya saat ini, memang kita merasa ya kasihan, tapi hikmahnya ada. Mungkin karena harga beras yang begitu tinggi, rakyat Indonesia atau sebagian besar rakyat Indonesia bisa dibujuk untuk tidak terus-terusan mengandalkan beras. Kenapa tidak makan ubi, misalnya ubi rambat yang merupakan karbohidrat yang paling bagus. Itu bukan hina. Kenapa tidak makan jagung? Karena juga merupakan sumber protein dan lain sebagainya. Karena soal beras, Bung Isan, kita agak, ya, saya waktu baru-baru ini membaca bahwa menurut salah seorang petinggi, salah seorang menteri sebenarnya, Menteri BUMN, ya, Erick Thohir mengatakan bahwa Vietnam mau belajar tentang food estate. Jadi saya pikir, saya pernah lihat suatu acara di televisi, waktu itu acara dari Inggris, yang mengatakan bahwa 1 hektar sawah di Vietnam menghasilkan 60 kuintal padi.
di Vietnam. Di Indonesia hanya sekitar 50-52. Jadi Vietnam sudah lebih maju. Bagaimana mereka ingin, tapi tidak tahu. Wallahu alam apakah yang dikatakan oleh Erick Thohir ini benar atau tidak, hanya untuk ya barangkali menghibur diri kita. Jadi kenapa Vietnam bisa? Kenapa Vietnam bisa menghasilkan 60 kuintal? Kenapa kita cuma 52? Nah, ini kan perlu kita tanya karena ada persamaan ya. Vietnam dengan kita itu tidak banyak bedanya. Kalau kita membandingkan emas dengan perak atau kata orang Inggris apel dengan keju itu lain. Ini kan dua negara, misalnya Bangladesh itu termasuk salah satu negara yang penghasilan padinya atau berasnya sangat luar biasa. Kenapa kita bahkan bikin food estate katanya, bikin food estate yang diserahkan kepada bukan tanggung-tanggung, Menteri Pertahanan untuk mengurusnya. Cuma ada yang bilang tanam padi, tumbuh jagung, tanam ubi, tumbuh itu wallahu alam. Kenapa? Barangkali karena itu orang mau belajar. Ini luar biasa. Ditanam satu, ditumbuh yang lain. Nah, ini sangat luar biasa ini. Tapi itulah masalahnya. Karena kadang-kadang kekurangan bahan makanan ini bisa menimbulkan stabilan ya kita mesti ingat bahwa revolusi Perancis yang terjadi di abad ke-18 itu juga karena kekurangan bahan makanan. Ketika dilaporkan kabarnya, ini ceritanya, dilaporkan kepada permaisuri Marie Antoinette bahwa rakyat sudah kekurangan roti, dia mengatakan kalau nggak ada roti makan kue dong. Nah, itu kan menghina dia. Nah, ini di Indonesia sudah pernah. Sudah ada menteri. Sudah pernah ada menteri. Menteri, pemimpin politik ketika dilapori bahwa di satu daerah kekurangan beras, ya dia bilang kencangin dong ikat pinggang. Wah, nggak ada minyak, ya rebus saja. Jangan digoreng-goreng semuanya. Sedangkan dia barangkali bergelimangan dengan minyak dan lain sebagainya. Nah, ini membuat rakyat jadi hilang kepercayaan. Karena hilang kepercayaan, ya mereka akhirnya pasrah. Dalam keadaan pasrah ini, mereka lebih mudah untuk diumbang-ambingkan. Ketika dikasih, misalnya beras, dikatakan ini dari presiden, mereka pikir itu betul-betul dari presiden. Bahwa itu sebenarnya dari uang mereka sendiri. Hanya disalurkan melalui presiden. Kalau kata orang, kalau memang bansos itu dari presiden, itu maka nanti hutang negara dibebankan kepada presiden, jangan dibebankan kepada rakyat Indonesia. Ya, memang jadi pertanyaan. Nah, kita juga dengar tadi, ingat masalah pertanian, Bang Nuim, itu ada sekarang ini ada puluhan orang, mungkin ratusan orang yang sedang belajar di Israel. Ini menyangkut juga berita dari Jerusalem Post baru-baru ini yang mengatakan Agriculture led Indonesia Defense Minister talk normalization Israel. Ini menjadi kekhawatiran tersendiri, Bang Nuim, bersandar kepada negara yang secara konstitusional masih belum bisa diterima oleh bangsa Indonesia. Bagaimana Bang Nuim melihatnya, Bang? Bukan begitu. Oke, kita mengetahui Israel ini hebat. Mereka bikin hydroponics. Ya, itu karena mereka lahannya tidak subur, mereka bisa menggunakan batu dan lain sebagainya. Hydroponics yang terkenal itu. Tapi kita lihat apa yang terjadi sekarang ini. Di tengah-tengah kebuasan, di tengah-tengah kebiadaban yang terjadi di Gaza, ini di Yerusalem Timur, di Yerusalem Timur, ya, ini sekarang terjadi ya bisa dikatakan penggusuran terhadap rumah-rumah orang Palestina. Rumah-rumah orang Palestina sudah puluhan. Yang anehnya begini, Bung Isan, Israel datang bawa traktor, orang disuruh keluar, kalau tidak keluar rumah tetap digusur. Setelah itu apa yang terjadi? Dia dikawal. Nah, Israel bilang, oke, rumah kamu sekarang telah digusur. Nah, biaya penggusuran sekian, biaya polisi untuk jaga penggusuran itu dibebankan kepada pemilik rumah yang sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Ini terjadi di Yerusalem Timur dan dilaporkan oleh berbagai koran termasuk Al Jazeera. Dan memang ada, sebab orang yang sekarang ini sebentar lagi akan bertarung untuk menjadi wali kota Yerusalem, itu adalah orang yang pernah mengatakan rupanya orang Palestina itu tidak sempurna manusia, jadi artinya sedikit ya makhluk lain, binatang atau apa. Jadi kalau mereka mau ditembak, mau dibunuh bisa, karena mereka ini katanya nanti bukan bisa mencemari kemurnian keyahudian. Nah, ini terus mereka tidak pakai Israel, mereka pakai Jewish, mencemari
kemurnian dari keyahudian orang-orang Israel. Ini umat manusia nggak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat satu apapun terhadap Israel. Ini yang terjadi sekarang ini. Sudah puluhan rumah di Yerusalem Timur yang digusur dengan traktor, dan kemudian biaya penggusuran dibebankan kepada orang yang telah menjadi korban. Nah, ini kebuasan yang terjadi di Gaza itu hampir tidak masuk di akal. Sudah mulai banyak negara-negara yang mengatakan, wah ini keterlaluan. Tapi Amerika tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa. Sekarang kalau kita baca koran-koran Amerika, mereka itu sangat menghantam daerah-daerah Muslim yang di Amerika itu Dearborn, ada daerah-daerah Dearborn di mana banyak sekali Muslimnya dan lain sebagainya. Itu mereka sudah mulai menghantam orang-orang Muslim yang ada di Amerika Serikat. Entah bagaimana karena kejadiannya di Israel sudah jatuh, ini ditimpakan tangga lagi, dihimpit oleh tangga. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau kita mau berbicara tentang soal hak asasi manusia, kita bisa berkata kepada Barat, kamu jangan berkaca lalu geleng kepala karena kamu takjub melihat bayangan kamu sendiri, citra kamu sendiri. Kamu tidaklah sebaik seperti itu. Kamu tidaklah sebaik seperti itu, dan kamu selalu ya menggunakan telunjuk menunjuk, oh kamu Muslim tidak baik. Padahal mereka yang kita lihat sekarang ini harus menjadi pelajaran untuk kita. Untuk pelajaran untuk kita, bangsa karena kita. Berbahaya sekali apa yang terjadi. Iya. Nah, sementara itu di negeri yang satu ini yang nampaknya mereka juga berharap akan dapat menyelesaikan masalah karena keadaan sudah sedemikian. Tapi apa yang terjadi? Saya ingat tulisan Bang Nuim untuk orang benar di Republik ini. Beramai-ramai membunuh kebenaran agar bersama-sama hidup dalam aib. Nah, itu juga menjadi sebuah hikmah. Saya baca 2 kali, ya benar juga ini tulisannya, karena luar biasa apa yang diharap dari Cina, hanya bikin pabrik sendok katanya di sini nanti. Luar biasa juga ini negeri Hopeng yang satu ini. Apa yang Bang Nuim lihat dari Heng Hong yang ada? Silakan Bang. Oke, itu bagus ya. Bahkan kalau kita bisa meniru, memang teknologinya dan lain sebagainya, tetapi kita tidak perlu sampai menyerahkan segala sesuatu ke mereka sehingga membahayakan diri kita sendiri. Kita mesti belajar dari sejarah. Masalahnya ini adalah persoalan sejarah. Kita tidak menyadari sejarah yang pernah kita alami. Ini yang kalau kita angkat sekarang persoalan ini, pasti dikatakan saudara Sarah. Ini Sarah, ada Sarahnya. Saudara, itu bahaya. Dulu pabrik pacul ya. Iya, lanjut. Ya, jadi susah untuk berbicara persoalan ini karena kita punya batasan-batasan. Kita punya ini tidak boleh masuk sini. Ini masalahnya. Jadi sekarang ini saya mau menyebutkan sedikit saja. Pada hari Sabtu malam Minggu yang baru lalu, saya menonton acara televisi di Australia, ABC. Namanya The Price of Progress. Mahalnya kemajuan di Indonesia. Yang ditunjukkan itu adalah Morowali. Keadaan di Morowali, di mana orang-orang yang sudah berapa keturunan, sudah 7 keturunan, barangkali 10 keturunan tinggal di situ. Begitu sedih. Kalau misalnya Anda melihat, Anda bisa menyucurkan air mata ketika mereka mengatakan, sekarang kami tidak bisa bertani, tanah kami rusak. Kenapa ya? Karena ada tambang nikel. Kami tidak bisa menangkap ikan. Kenapa tidak ada ikan? Kalaupun ditangkap ikan, dia ada seekor ikan ditangkap, ditunjuk di belah perutnya, isinya hitam, racun. Lihat ini rumah saya, katanya. Di mana-mana debu yang beracun. Ini semua sekarang ini demi apa? Demi nikel. Siapa? Kita lihat pekerja-pekerjanya bukan semuanya orang Indonesia. Maksudnya orang Indonesia asli dalam hal ini. Ini tidak. Jadi kenapa kita mengorbankan semua ini? Apakah ini demi kepentingan kita atau demi kepentingan orang lain atau demi kepentingan sebagian orang? Ini yang kita khawatirkan sekarang ini. Bukan pada kepentingan untuk seluruh rakyat Indonesia. Mereka betul-betul kita bisa menangis, Bung Isa. Bisa menangis kalau melihat itu acara. The Price of Progress. Nilai itu biaya yang begitu mahal yang harus dibayar oleh Indonesia demi konon untuk kemajuan. Itu orang-orang yang diwawancara itu penelayan, petani. Mereka terduduk saja. Kesian saya melihatnya itu. Dengan di Morowali,
itu Iya, di Sulawesi. negara yang Jadi bagaimana kita? Ya, sekarang nih sendok katanya, pabrik sendok, pabrik garpu. Sudahlah, bahkan pakai jari saja udah dikasih Allah SWT jari, bahkan nggak usah pakai sendok. Kenapa? Kalau sekiranya perlu. Nah, ini kan yang kejadian di Batam misalnya. iya, Semua rela ini untuk, hal-hal yang untuk ya menguntungkan sebagian orang, bukan sebagian terbesar. Jadi kalau kita mengatakan demokrasi itu harus untuk manfaat sebagian terbesar, bukan sebagian kecil yang sudah kaya, tetapi tidak bisa cukup kaya. Jadi seperti dikatakan ada dahulu seorang istri Presiden Amerika, Jacqueline Kennedy, kalau ditanya apakah sudah cukup kurus, dia bilang, oh tidak, bisa lebih kurus lagi. Jadi ada yang mengatakan bukan itu saja, ketika kepada seorang berduit ditanya, sudah cukup kaya, oh belum, bisa lebih kaya lagi. Nah, nanti sudah lebih kaya, dia kaya raya di Indonesia, dia pergi ke negeri asalnya, dia bilang, saya tidak bisa mengatakan Indonesia sebagai ayah kandung saya. Saya mengatakan Tiongkok sebagai ayah kandung, padahal dia lahir kebetulan di dekat Medan, lahir dekat Medan, besar dekat Medan, jadi kaya raya di sana, tapi dia mengaku ketika saya tidak bisa, katanya, mengakui Indonesia sebagai ayah kandung. Nah, bagaimana kalau orang kita mengatakan tempat jatuh lagi ku kenang, apalagi tempat bermain. Nah, itu sebuah fenomena yang real sekarang ini. Nah, tadi Bang Doi mungkin bisa menarasikan yang tadi cerita tentang ketika ramai-ramai membunuh kebenaran. Ini kan sedang otak manusia ini entah macam ada jinnya, entah apa itu, sedang disetting dengan mulai dari ya skenario yang sudah diceritakan lah dari berbagai narasi masyarakat. Apa yang Bang Doi melihat dari ketika kita susah menegakkan sebuah kebenaran di tengah narasi-narasi yang dibawa mengiringi sebuah kejadian, amar ma'ruf nahi munkar nampaknya tidak gampang gitu Bang Doi. Bagaimana Bang? Oh enggak, tidak gampang sekali. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah. Ya, hak dan batil. Yang hak itu tolonglah ya Allah, biarlah kami bisa melihat yang benar dan kami bisa melihat yang salah. Ini jangan melihat yang salah sebagai kebenaran, melihat yang benar sebagai kesalahan. Ini yang sangat barangkali menjadi perhatian, terutama di kalangan bangsa kita. Sehingga mereka itu jangan dengan hanya sekali makan, mereka merasa sudah berutang budi seumur hidup. Tidak. Pemerintah itu punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya, bukan untuk menyengsarakan masyarakatnya. Jadi jangan kamu berterima karena dia mau menjadi pemimpin, karena dia berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Di situ ada beban yang sangat luar biasa. Di beban itu menjadi beban dan itu menjadi tanggung jawab mereka untuk mensejahterakan masyarakatnya, bukan menyengsarakan masyarakatnya. Nah, sekarang bayangkan sebentar lagi ceritanya kalau kita baca analisa-analisa tentang harga di Indonesia ini, mungkin katanya nanti bensin juga akan naik, ini bahan bakar mungkin juga akan naik. Tapi yang jelas besar yang sudah pasti itu beras belum pernah semahal ini. Nah, tapi kita bisa lihat bagaimana, apakah bangsa Indonesia ingin berani misalnya melakukan suatu eksperimen yang untuk masa depan akan sangat membantu keturunan kita, generasi yang akan datang. Oke, kita kurang beras, kita tidak lagi makan nasi. Kita cari makanan lain. Dan makanan lain itu bisa menggantikan beras. Bahkan ada yang lebih baik dari beras. Sebab beras itu banyak gulanya juga. Itu harus diakui. Itu tidak bisa kecuali beras basmati yang dibeli oleh pemerintah Indonesia setiap tahun untuk kepada orang diabetes, ya. Itu harus diakui. Jadi ini kesempatan juga. Ini kesempatan karena begini, seperti saya katakan tadi, itu revolusi Prancis di abad ke-18 yang dianggap sebagai revolusi yang sangat hebat. Itu ketika kepada permaisuri Marie Antoinette dilaporkan tidak ada roti, dia suruh makan apa? Suruh makan kue. Nah, orang kan ngeledek jadinya. Jadi kalau tidak ada nasi, kurang beras, ya udah kencangnya ikat penggang. Sementara dia bisa kasih makan 2.000 orang. Ya itu kan sangat menyakiti. Mungkin ini merupakan kesempatan untuk mengalihkan kebiasaan kita. Atau bagaimana kita membimbing anak cucu kita supaya tidak 100% bergantung kepada nasi, tapi bisa makan makanan lain untuk bisa kenyang. Karena perut itu sama saja.
Perut itu sama saja dan tidak perlu diisi sampai separuh, sepertiga saja. Seperti yang dikatakan oleh Mahathir Muhammad bahwa ibunya itu menasehati jangan makan terlalu banyak. Rasulullah SAW menasehati makan sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk udara. Jadi kesempatan itu timbul sekarang ini. Di tengah-tengah kesulitan bahwa beras harganya mahal, mungkin ini kesempatan bagi kita untuk mengalihkan kebiasaan kita dari sesuatu yang bisa menimbulkan banyak masalah, karena untuk menanam padi itu perlu air yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa di Bali misalnya sudah mulai terdengar petani-petani sudah mulai merasakan bagaimana ini sawah kami kurang air karena air dipakai untuk keperluan hotel-hotel besar yang mereka menyedot air dan lain sebagainya. Jadi kan ini pertanda-pertanda bahwa bisa terjadi krisis di masa yang akan datang. Perebutan air luar biasa. Saya ingat nih masalah air juga menjadi masalah di Israel. Itu kan menjadi sebuah cerita lain juga di antara perperangan yang sedang terjadi. Nah, balik lagi ke Palestina, Bang Nuim. Libanon nampaknya tidak tinggal diam. Pertempuran ini akan semakin panas. Lain lagi kisah di Bab el-Mandeb di Yaman. Nampaknya Abu Yaman ini luar biasa. Bergerak terus apapun yang terjadi nih. Pantang mundurlah kata orang ya. Ini menyebabkan Hang Heng Hong tidak selesai-selesai. Sudah 5 pekan pula ini jalan terus. Dan front yang lain juga Bang Nuim sudah lengkap 2 tahun pekan lalu di Rusia. Nampaknya 1,7 kuadriliun rupiah habis-habisan dana di sana di tengah krisis ekonomi dunia. Ini apa yang Bang Nuim lihat dari 2 front dunia yang sekarang sedang berlangsung ini, Bang? Ya, kita melihat orang kan ribut persoalan Ukraina. 31.000 orang Ukraina sudah tewas, tentaranya dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah kewalahan. Amerika ini sudah marah-marah. Si Biden ini, bapak yang pikun ini sudah mulai marah-marah kepada Kongres karena belum juga menyetujui rencana dia untuk memberikan sekian miliar lagi kepada Ukraina dan sebagainya, terus-terusan. Sehingga orang mengatakan ini semuanya sebenarnya karena di Eropa sudah banyak yang mulai barangkali berpikir 2 kali apakah akan terus membantu Ukraina dengan mengorbankan diri sendiri, sedangkan Rusia kelihatannya tidak akan mundur teratur. Dan ini semua terjadi. Kemudian terjadi korupsi juga di Ukraina sana. Bukan tidak terjadi, korupsi juga terjadi di Ukraina. Ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah semua ini. Nah, untuk apa semua ini? Hancur lebur sekarang Ukraina. Apakah sanggup nanti Rusia misalnya membangun kembali Ukraina? Kalau misalnya Israel tidak membangun Gaza, ya tentu tidak ada di permukaan bumi ini yang berani menegur Israel ya, seperti Amerika dan lain sebagainya tidak akan mempan semua itu. Ini kita lihat. Dan sekarang Israel sendiri sudah memberikan ancaman kepada Hezbollah. Kalau kamu tidak katanya jaga diri, kami akan habisi kamu. Tapi Israel di sini punya sejarah yang kurang mengenakan bagi mereka. Karena kita ingat tahun 2006 mereka mencoba untuk menghancurkan Hezbollah. Mula-mula dalam seminggu tidak juga, 2 minggu tidak juga, 3 minggu tidak juga, 4 minggu tidak juga. Akhirnya Barat mengatakan kepada Israel, kalian jangan dipermalukan, udah dah, tarik diri dah. Nah, ini sekarang kita lihat. Cuma mereka bisa dalam hal ini memainkan suatu kartu yang sangat lihai. Mereka mulai mengatakan ini persoalan. Ini katanya ini seperti yang terjadi Al-Houthi di Yaman itu Syiah. Nah, Hezbollah Syiah. Ini macam mana Ahli Sunnah? Ahli Sunnah ini bagaimana kalian masa diam saja katanya Syiah. Mereka memainkan kartu pemecah belah ini. Artinya kita sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita artinya Sunni, kita tidak menerima apa yang dianukan. Tapi kalau kita melihat misalnya Syiah itu mereka salat seperti kita, mereka pakai batu lah dari Karbala dan sebagainya. Kalau memang mereka itu kalau memang mereka itu haram, Syiah itu haram, maka jangan diberikan izin masuk ke Mekah dan Madinah untuk haji. Haji mereka. Ya kan? Nah, kalau sekiranya mereka diberikan izin, sekarang ini kan mereka bisa haji bisa dan sebagainya. Jadi itu persoalan antara kita, kenapa kita mau dipecah belah dan mengalihkan perhatian sehingga musuh yang dianggap musuh itu sebenarnya Syiah, bukan mereka yang melakukan kezaliman yang sangat luar biasa. Jadi kita digiring, kita mau digiring, dibesar-besarkan terus. Jadi kita tidak terima Syiah. Kita mengatakan saya bukan Syiah, titik. Dan saya tidak terima Syiah. Itu titik. Oke. Karena mereka suka mengutuk para
pada khalifah seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya, itu kita tidak terima. Tapi itu urusan mereka. Nah, urusan Palestina lain lagi kisahnya. Bang Nuim. Lain, ini urusan kemanusiaan. Nah, itu yang mesti dilihat. Karena luar biasa di apapun yang terjadi di Hamas dan juga Fatah, semua yang dikatakan Syiah, walaupun ada sebagian yang agak-agak sekuler ya di antara mereka. Karena di antara mereka juga kadang-kadang heng-hongnya bikin garuk-garuk kepala gitu Bang Nuim. Nah, tapi sekarang tiba saatnya kita harus realistis. Hanya model-model Hamas, Hizbullah dan juga Bab al-Mandab ini, Houthi yang jelas-jelas berjuang sampai darah terakhir menghadapi ini. Mesir, Yordan itu kita lihat poco-poco macam begitu, Bang Dim. Nah, gimana Bang Dim? Terikat. Ya, itu dia apa boleh buat? Apa boleh buat? Karena apa? Karena ditakut-takuti. Kamu kalau tidak hati-hati, kamu bisa diambil alih oleh Iran, oleh ini itu dan sebagainya. Jadi ini diadu domba ini. Mesir dan Arab Saudi itu pernah bersatu untuk menghadapi Iran. Nah ini menarik sekali karena mereka melihat bahwa Iran ini sebagai satu kekuatan yang agak sulit untuk bisa dijinakkan. Mereka tahu. Lihat saja apa yang mereka lakukan sekarang ini di Laut Merah misalnya. Yang dilakukan oleh Houthi, oleh orang-orang Yaman ini yang kelihatan mereka itu aja pakai kain sarung katanya tingginya selutut ya, turun setengah tiang istilahnya pakai kain sarung. Tapi tengok apa yang mereka lakukan dan mereka tidak begitu peduli lagi. Ya mereka pikir bagaimanapun kita akan mati. Kalau mati dalam ini mereka percaya bahwa itu adalah suatu perbuatan yang terpuji dan mereka akan mati sebagai syuhada dan sebagainya. Ini yang mereka lakukan. Paling tidak ada perlawanan yang mereka berikan. Kita lihat apakah Israel, karena sekarang orang-orang di Israel yang dahulu tinggal di dekat perbatasan dengan Lebanon di bagian utara, jadi dekat Hizbullah, sudah mulai gelisah. Mereka ingin kembali ke sana. Tapi Israel melakukan ancaman kepada Hizbullah. Awas, kalau kamu tidak hati-hati, kami gasak. Jadi di tengah-tengah apa yang dikatakan di Rafah, ini bayangkan, mereka lakukan serangan di Rafah. Lalu kemana? Bangsa Palestina itu yang tidak bersalah, anak-anak dan sebagainya itu mau kemana? Kenapa? Sementara Mesir katanya membentuk tembok, bikin tembok besar supaya tidak bisa masuk ke Mesir dari Rafah sana. Jadi kemana ini? Kemana umat manusia ini? Apakah yang 2,3 juta ini mau dihabisi semuanya? Jadi ada satu sekarang ini pembicaraan. Bagaimana kita memanusiakan kembali ya orang-orang terutama di Israel, dan bagaimana memanusiakan mereka? Apa artinya itu? Bahwa mereka sudah tidak lagi menjadi manusia, kehilangan unsur-unsur manusia yang merupakan makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sekarang ini betul-betul ditunjukkan. Nah, kamu tidak percaya, kamu lihat ini. Bagaimana kamu menggunakan persenjataan yang terus disuplai, terus dipasok oleh Amerika kepada Israel untuk menghabisi orang-orang, anak-anak yang umur 2 tahun. Sekarang ada seorang orang Palestina bernama Abu Diab, kalau tidak salah, di Yerusalem, Al-Quds Timur, yang rumahnya baru saja berapa hari yang lalu digusur oleh Israel. Dia mengatakan, cucu saya umur 2 tahun bertanya, Jid, katanya, yaitu kakek, kenapa ini, katanya, kenapa rumah kita dihancurkan? Bagaimana saya mau menjawab kepada dia? Bagaimana saya menjawab cucu saya yang berumur 2 tahun yang sebelumnya punya atap di rumahnya, sehingga kalau hujan dia tidak kena, kalau panas dia tidak kena. Sekarang dia harus numpang menginap sehari di sini, sehari di sana. Dia, anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan umat manusia membisu 1000 bahasa. Padahal kita yakin ya bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Masya Allah. Luar biasa. Bang Nuim, di Injury Time ini ada pendengar masih mengirim titipan pertanyaan. Dari penciuman Bang Nuim, wartawan senior dari seberang sana, apakah akan ada hak angket di bumi Indonesia ini? Kemana berlanjutnya cerita masalah quick count berlawan KPU ini, dan akankah sebuah kemajuan ada terjadi di depan sana? Itu pertanyaan dari pendengar dititip pagi ini, Bang Nuim. Cerita di dalam negeri. Kita tidak boleh putus asa. Itu ya, Bang Nuim. Kita tidak bisa putus asa.
Ya, kita lihat memang para calon, para ahli hukum tata negara memang ada sedikit berbeda pandangan, terutama Yusril Iza Mahendra yang nampaknya tidak begitu serak dengan angket karena ada desas-desus dia akan menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kabarnya kalau memang 02 menang. Wallahu alam. Kita tidak tahu apakah benar terjadi. Tetapi memang ada kemungkinan karena begitu gencarnya, termasuk seperti video yang beredar pada waktu itu karena begitu gencarnya, belum pernah seperti ini gencarnya reaksi terhadap dugaan, ini baru dugaan ya, ini baru dugaan, reaksi terhadap dugaan adanya kecurangan dan keculasan, begitu gemparnya, termasuk misalnya ada wawancara dengan Rias Rashid. Itu luar biasa. Beliau luar biasa menyampaikan pandangan dan sebagainya. Sehingga kemungkinan barangkali Hashim Asy'ari pun ya sebagai ketua KPU mungkin akan mengatakan nanti kita bisa kualat. Barangkali mudah-mudahan yang bisa mendorong mereka untuk melakukan yang jujur dan adil itu adalah rasa khawatir terhadap kualat. Kualat itu hanya ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris tidak ada bahasa Inggrisnya kualat. Nah, mungkin dalam bahasa yang dikenal sekarang ini hukum karmanya mereka khawatir karena melakukan hal-hal seperti ini. Jadi tidak boleh kita putus asa. Kita tunggu sampai nanti Maret nanti bagaimana keputusannya. Kita melihat nampaknya orang-orang seperti alhamdulillah seperti Anies dan sebagainya, mereka kelihatannya begitu tidak terganggu mentalnya ya. Kita tidak tahu yang di dalam hati, tapi di luar mereka tidak terlihat terganggu mentalnya. Jadi kita melihat bahwa harapan itu insya Allah, mari kita berdoa. Amin. Insya Allah masih ada. Sehingga ini nanti bisa menjadi jelas. Kalau kalah, biar kalah, tapi kalah dengan yang benar. Bukan pecundang. Bukan kalah dengan karena yang karena keculasan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bang Nuim. Terakhir closing statement 13 hari menjelang Ramadan di Sya'ban ini, apa yang Bang Nuim ingatkan untuk kita? Silakan Bang Nuim. Kita belajarlah. Jadi biasanya bulan puasa dulu banyak orang memanfaatkan ya waktu yang tersenggang itu karena tidak makan itu untuk menambah ilmu. Karena dalam budaya Arab ya, saya baru baca nih, Soekarno mengatakan keturunan Arab itu pribumi, Indonesia juga. Dalam budaya Arab dikatakan man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Artinya sesiapa yang mengajari saya satu huruf saja, maka saya menjadi budaknya. Coba hidup. Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Dan kepada para ahli, kepada para ustadz yang ada di Indonesia itu barangkali mengecamkan ya, ada petuah ini khatibun nas ala uqulihim, yang artinya sampaikanlah kepada mereka sesuai kemampuan penyerapan ilmu mereka. Ya, jadi disampaikan. Jadi ketika memberikan tausiah, memberikan tabligh, dakwah dan sebagainya itu khatibun nas ala uqulihim, yang sesuai, sampaikan kepada mereka sesuai kemampuan penyerapan ilmu mereka punya. Ya, karena apa? Nah, ini menarik. Ya, kepada generasi pertama umat Islam pernah dipetuahkan. Kepada generasi pertama umat Islam pernah ada petuah yang mengatakan tinta para alim ulama lebih tinggi nilainya daripada darah syuhada. Cerdaskan umat Islam supaya mereka jangan bisa terumbang-ambing dengan mudah. Amin. Insyaallah. Terima kasih Bang Nuim Hayat. Selamat menjalankan aktivitas sehari-hari dan selalu bermanfaat untuk orang banyak. Dan salam buat teman-teman di Melbourne juga. Masya Allah. Salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.